Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Vitaner semua, Bapak Ibu yang sudah sudah nonton di live malam hari ini. Oke, udah mulai rame ya. Mohon maaf ya, ada kendala lagi. Nggak tahu kenapa dari kemarin itu Instagram nggak ada tombol live-nya kan. Terus ini juga Facebook nggak ada tombol live-nya. Habis itu aku uninstall baru keluar. Oke. Tunggu di Instagram ya. Ya, aku buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman Vitaners dimanapun berada. Insya Allah malam ini saya Yazid Asari akan berbincang-bincang lagi ya, sharing-sharing mengenai satu tema yang gak kalah menarik dengan tema yang kemarin malam, yaitu tentang olahraga. Nah, jadi olahraga saat perut kosong itu aman atau enggak sih gitu kan. Nah, menurut Bapak Ibu gimana nih? Apakah olahraga dengan perut kosong itu lebih bagus atau malah lebih jelek gitu? Coba saya mau lihat ya pendapat teman-teman semua. Oke. Ini ya sambil kenalan juga ya. Ini ada Kak Halimah nih. Assalamualaikum dok. Pandaan hadir. Pandaan nih Jawa Barat ya atau Jawa Tengah? Selamat malam semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum dok. Surabaya hadir, Bogor hadir, Tambak Banyumas hadir. Oke. Ini Mbak Anggi dari mana ini? Oke, udah mulai rame. Banjarnegara, Boyolali, Sragen. Lebih bagus kalau udah makan kali ya dok. Nah, ada nggak teman-teman yang berpendapat kalau perut kosong atau belum makan sebelum olahraga, enggak makan sebelum olahraga itu lebih bagus daripada yang makan sebelum olahraga? Nah, kalau perut kosong nanti buat gerak belum lama udah pening. Oke. Ini lebih condong ke lebih bagus makan dulu sebelum olahraga daripada nggak makan sebelum olahraga. Oke. Oh, Pandaan Jawa Timur ya. Oh, malah Jawa Timur, kirain Jawa Barat. Oke. Hai dok, halo semua Jawa Barat. Oke, aku bahas dulu ya. Jadi mungkin aku mulai dari ini aja ya, biar agak luas ya cakupannya. Ini aku mulai dari olahraga dulu ya. Jadi memang olahraga itu dulu sempat saya jelasin juga kalau misalnya olahraga itu erat kaitannya dengan aktivitas fisik juga. Jadi memang saling berkaitan. Jadi kalau misalnya aktivitas fisik yang ringan kayak nyapu, kemudian membersihkan rumah, kemudian mencuci, kemudian kerjaan sehari-hari itu termasuk aktivitas fisik ya. Tapi kalau misalnya aktivitas fisik yang berat kayak misalnya mengayuh beca ataupun tukang beca, terus petani, kuli, nah itu kan aktivitas fisik yang berat, itu bisa dikategorikan dengan olahraga juga. Nah, terus olahraga itu juga dikategorikan sebagai aktivitas fisik yang berat seperti itu. Nah, anjurannya memang sama ya, dari dulu selalu saya katakan bahwa minimal itu dalam satu minggu olahraga 150 menit ya, dalam satu minggu. Nah, berarti kurang lebih ya dalam satu hari itu 30 menit. Dengan kalau misalnya dihitung dalam satu minggu itu 7 hari ya, berarti masih ada sisa 2 hari untuk istirahat seperti itu. Jadi bisa juga Bapak Ibu itu 3 hari olahraga, kemudian harinya sehari istirahat, kemudian 2 hari olahraga, sehari istirahat kayak gitu. Tuh ya. Terus untuk aktivitas fisik itu kan memang gerakan yang membutuhkan kontraksi otot. Nah, gerakan sehari-hari ya kayak bukan hanya pekerjaan aja, kayak naik tangga, terus berkebun itu juga termasuk aktivitas fisik. Nah, kegiatan
jasmani atau aktivitas fisik itu didefinisikan sebagai aneka gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot kerangka, di mana gerakan-gerakan tersebut menghasilkan pengeluaran energi. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti banyak yang nanya nih, kalau misalnya olahraga itu mengeluarkan energi, terus gimana dok solusi biar kita itu nggak gendut gitu kan? Seberapa banyak energi yang bisa kita bakar biar kita itu kok badannya tuh perutnya nggak buncit, kemudian mungkin lengannya bergelambir-gelambir, pinggangnya itu bergelambir-gelambir kayak gitu. Nah, kunci dari semua itu adalah defisit kalori. Jadi memang Bapak Ibu bisa searching juga. Jadi kayak setiap olahraga itu kan akan ada beban kalori yang akan dibakar, banyaknya kalori yang akan dibakar. Kemudian kebutuhan kalori makanan setiap hari juga bisa dihitung ya. Kayak misalnya Bapak Ibu makan 7 sampai 8 atau mungkin sampai 10 sendok makan nasi, kemudian itu berapa kalori, kemudian ayam satu potong itu berapa kalori. Nah, nanti dihitung kalau misalnya dalam satu hari ya dengan 3 kali makan atau mungkin 2 kali makan dan 2 kali makan snack, itu nanti dijumlahin berapa jumlah banyak kalori. Nah, kalau misalnya jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu kurang dari jumlah kalori yang dibakar saat kita olahraga, berarti nanti akan terjadi yang namanya defisit kalori seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, lebih bagus yang mana dok? Apakah olahraga saat perut kosong atau olahraga saat perut sedang terisi gitu ya? Coba aku mau baca dulu ya, tadi kayaknya. Kalau perut kosong nanti buat gerak belum lama udah pening ya, bisa juga gitu kan. Karena memang kalau misalnya Bapak Ibu olahraga dan masih kosong perutnya dan juga dia itu istilahnya belum terbiasa untuk olahraga, kemungkinan besar terjadi gejala-gejala seperti pening kepalanya, mungkin sampai pandangannya itu berkunang-kunang, badannya jadi lemes, jadi keluar keringat dingin. Nah, itu sangat tinggi kalau misalnya Bapak Ibu itu belum sering olahraga. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu itu nggak makan dulu. Nah, otomatis cadangan makanan ya, cadangan tenaga di dalam tubuh akan lebih sedikit daripada orang-orang yang berolahraga sudah makan seperti itu. Kalau aku suka perut kosong, paling minum air hangat sebelum olahraga. Nah, ini ada pendapat yang berbeda ya, ada pendapat yang berlawanan dari pendapatnya siapa tadi? Bu Afidatu Zulaikha. Ini ada pendapat dari Mbak Halimah ya. Kalau Mbak Halimah itu suka perut yang kosong, jadi paling minum air hangat sebelum olahraga. Nah, salah satu penelitian ya yang meneliti perbedaan antara kadar lemak yang dibakar ketika dia itu jadi ada penelitian yang membandingkan gitu kan, sekelompok orang yang berolahraga dengan perut kosong dengan sekelompok orang yang berolahraga dengan makan terlebih dahulu. Nah, itu dibandingkan tuh, apakah dengan intensitas olahraga yang sama dengan kondisi lambung yang berbeda ya, yang satu udah isi makanan, yang satu masih istilahnya puasa ya kan, masih kosong. Nah, itu apakah pembakaran lemaknya itu sama atau beda gitu kan. Nah, jadi memang pada kelompok orang yang berolahraga dengan perut kosong itu tidak ada hasil yang berbeda, atau kandungan lemak yang dibakar itu nggak jauh beda dengan orang yang makan dulu sebelum olahraga. Jadi memang sama-sama lemak yang dibakar itu jumlahnya sama kayak gitu. Jadi olahraga yang perutnya kosong dengan olahraga yang perutnya isi itu sama-sama sama gitu loh, nggak ada yang beda dengan lemak yang dibakar kayak gitu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah olahraga dengan perut kosong itu ternyata terdapat pengurangan kadar lemak di dalam tubuh yang lebih banyak ya. Lebih banyak itu bukan berarti sangat signifikan ya, kayak selisihnya satunya 20%, satunya 10% itu enggak. Jadi kayak lebih banyak itu
bedanya cuma sekitar 2-4% aja. Nah jadi itu memang orang olahraga dengan perut kosong itu lemak yang dibakar itu jauh lebih banyak, tapi selisihnya cuma sedikit aja gitu loh. Jadi kalau misalnya di penelitian itu perbedaannya tidak terlalu signifikan kayak gitu. Kalau kebiasaanku olahraga dalam keadaan perut kosong, minimal minum susu dan roti. Kalau kondisi perut penuh justru mengganggu, tapi tergantung jenis olahraganya juga. Kalau senam masih oke, kalau misalnya perut kosong. Nah ini ada pendapat lagi ya. Jadi memang perut kosong dan perut isi itu bisa beda-beda olahraga yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya olahraga perutnya kosong, itu mau olahraga yang sangat berat, apalagi kalau belum terbiasa, itu pasti akan mengeluh kondisi yang kayak tadi ibu siapa tadi itu yang lemas, kemudian bisa berkunang-kunang ya, kemudian kepalanya pusing. Nah itu bisa saja terjadi. Nah tapi kalau misalnya udah terbiasa ya nanti bakal ya udah biasa aja, mau olahraga rutin sehari-hari dengan keadaan perut kosong pun nggak masalah kayak gitu. Nah kalau misalnya perut penuh itu mungkin yang dimaksud adalah makan makanan yang berat ya. Jadi kalau misalnya makan makanan yang berat itu memang tidak dianjurkan untuk langsung berolahraga. Jadi harus istirahat dulu ya, harus istirahat kayak ada window periodnya gitu, ada jedanya sebelum olahraga itu kurang lebih 2-3 jam. Nah istilahnya biar makanan yang masuk ke lambung itu biar kedorong dulu masuk ya kan, biar nanti nggak tambah berat bebannya kayak gitu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pengen makan dulu ya dengan olahraga yang berat, otomatis makanlah yang ringan-ringan gitu loh. Bisa makan kayak snack-snack yang tinggi fiber ya, tinggi serat, kemudian rendah kalori, nah itu juga bagus. Kemudian bisa makan buah-buahan juga bagus. Seenggaknya pisang 1 buah itu udah cukup energinya ya untuk berolahraga kayak gitu. Kalau olahraga habis minum es katanya nggak baik ya dok, itu fakta atau mitos? Malahan kalau misalnya kita olahraga itu kan badan kita akan panas ya. Kenapa kok bisa panas ya? Karena jantung kita itu memompa darah lebih cepat. Nah darah itu kan sifatnya hangat ya, bukan, kita kan darah hangat ya, bukan darah dingin gitu loh. Jadi darah kita itu sifatnya hangat gitu. Jadi kalau misalnya olahraga, suhu tubuh kita akan semakin panas. Nah untuk cooling down itu bisa dengan minum es, kemudian bisa dengan mandi dengan air dingin. Nah tapi kalau misalnya minum es juga harus cukupnya ya, jangan terlalu berlebihan ya. Nanti kalau berlebihan nanti jadi sering kencing kayak gitu. Nah terus untuk yang cooling down, yang mandi dengan air dingin, itu pun kalau misalnya untuk menjaga kelembapan kulit itu juga harus dikasih jarak waktu ya, tergantung dengan banyaknya keringat yang dikeluarkan kayak gitu. Kalau misalnya keringatnya itu yang keluar banyak banget kayak kotos-kotos gitu kan kalau orang Jawa bilang, nah itu ya ditunggu kurang lebih ya 30 menit dulu. Kalau misalnya udah kering baru mandi gitu. Setelah olahraga badan terasa jarum, itu kenapa ya dok? Ya karena belum terbiasa olahraga gitu ya. Aman banget kecuali buat mereka yang punya keluhan GERD, diabetes, anemia. Tapi kalau olahraga untuk kebugaran baiknya sarapan dulu. Ada yang bilang sebelum olahraga baiknya minum kopi, tapi kalau untuk membakar kalori baiknya jangan sarapan. Tapi saat malam juga nggak usah makan ya. Oke, jadi bentar satu-satu ya. Untuk yang GERD, diabetes, dan anemia. Nah kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, harusnya ini ya harus minum obat secara teratur dulu ya. Itu harus itu menjadi patokannya, harus minum obat secara teratur dulu. Nah kalau misalnya untuk makan ya, apalagi yang anemia, nah kalau misalnya udah tahu anemia kan kurang darah ya. Kurang darah itu kalau misalnya gejala di iklan-iklan itu kan ada lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi ya itulah ya, lemah, letih, lesu, lunglai itu. Nah kalau misalnya anemia gejalanya itu dan pengen olahraga ya harus makan dulu gitu loh. Dan itu pun nggak bisa
kayak sok-sokan kayak nggak makan, terus udah tahu ada anemia nggak makan terus olahraga, ya nanti bakal tambah parah kondisinya. Bukan cuman pening dan badannya lemes aja, tapi bisa aja jadi penurunan kesadaran, bisa saja jadi pingsan kayak gitu. Nah ini juga bener ya, kalau misalnya untuk kebugaran aja, istilahnya nggak ada tujuan khusus untuk pembentukan otot ataupun untuk mengurangi porsi lemak berat badan di dalam tubuh, nah itu bisa sarapan dulu. Tapi kalau misalnya mau mengurangi berat badan, ya sarapannya kayak mending sarapan setelah olahraga ya. Tapi sarapan setelah olahraga juga nggak boleh banyak-banyak gitu, karena kalau misalnya gini, orang dengan perut kosong kemudian olahraga, nah itu setelah olahraga dia akan merangsang nafsu makan yang sangat tinggi seperti itu. Nah terus otomatis orang-orang bakal kalap tuh istilahnya, nasinya bakal dibanyain, kemudian lauknya ayamnya yang biasanya cuma 1 potong ya, terus ambil 2 paha ayam gitu kan. Nah itu cara mengatasinya harus dengan minum air yang banyak kayak gitu, tapi juga jangan terlalu berlebihan ya, biar nggak tambah lemas. Kalau misalnya perutnya terlalu penuh kan nanti ini kita jadi kayak malas gerak, jadi malas ngapa-ngapain kayak gitu. Terus untuk minum kopi ya, minum kopi sebenarnya nggak ada kaitannya ya lebih bagus atau enggak ya. Cuman kalau misalnya minum kopi yang manis-manis itu juga bagus untuk istilahnya jadi bahan tenaga. Kalau misalnya Bapak Ibu itu nggak kuat olahraga dengan perut yang kosong gitu, mau kopi, mau susu, mau teh, itu juga bagus buat nambah tenaga gitu. Saat untuk membakar kalori, baiknya jangan sarapan, iya. Saat malam juga nggak usah makan. Nah ini tergantung dengan masing-masing ya. Kalau misalnya terbiasa makan 3 kali sehari, makan malam ya, makan malam porsi besar, itu untuk mengurangi mengurangi asupan kalori, untuk membakar lemak ya, mengurangi berat badan, yaitu ya harus dikurangi porsinya. Kalau misalnya biasanya itu 1 porsi nasi dengan lauk pauk yang banyak gitu kan, nah itu bisa dikurangi. Kalau misalnya mau ya sebenarnya kebutuhan kalori itu hanya kita yang tahu gitu loh. Kalau misalnya mau dikurangi ya bisa malam itu cuma makan buah-buahan aja sama minum air putih yang cukup gitu. 30 menit sebelum olahraga minum kopi, boleh gitu ya. Selamat malam Dok, Pacitan Jawa Timur hadir. Nah terus kalau misalnya malam tadi nggak usah makan. Oke, kalau misalnya malam mau olahraga gimana? Lebih bagus nggak? Oke, jadi kalau misalnya malam nggak mau olahraga malam, itu boleh-boleh saja ya, tergantung dengan kebiasaan. Kalau misalnya kita olahraga kan harus menyempatkan diri tuh. Kalau misalnya saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, terus olahraganya kapan Dok gitu kan, ya harus disempatkan olahraga. Mau malam, mau sebelum berangkat kerja, itu harus disempatkan olahraga seperti itu. Nah olahraga malam itu pun juga ada minusnya ya, ada kekurangannya. Nah kekurangannya itu kalau misalnya Bapak Ibu ada gangguan insomnia, nah itu biasanya mempengaruhi gitu loh, jadi malah malamnya itu susah tidur ya, karena kalau misalnya olahraga malam itu kan jantung kita kan berdebar lebih kenceng gitu loh, adrenalin kita lebih kenceng, nah otomatis dia akan memicu kita untuk terjadi insomnia, jadi susah tidur gitu. Sama aja kayak minum kopi. Kalau perut kosong terus olahraga, setelah olahraga malah laparnya nambah-nambah. Bener ya, sama kayak yang saya omongin tadi ya. Jadi memang setelah olahraga, kalau misalnya Bapak Ibu belum makan, ya dia akan laparnya itu double-double. Nah itu balik lagi ya ke prinsip dari mindset setiap orang sendiri. Kalau misalnya saya pun lebih suka makan dengan perut kosong, karena kalau misalnya makan dulu itu kan nunggu 2 jam sampai 3 jam biar makanannya tuh reda istilahnya geser ke bawah gitu loh, jadi nggak di lambung gitu kan. Nah daripada nunggu lama, saya lebih suka makan dengan perut kosong dulu, karena saya juga pengen melihat sejauh mana stamina tubuh saya itu melaju gitu ya, melaju ya. Oke, tapi ya memang harus dibatasi ya, niat dari diri sendiri juga penting ya. Jadi bukan cuman kayak secara teori, tapi prakteknya kan kembali ke mindset masing-masing. Kalau misalnya pengen mengurangi berat badan, ya setelah
setelah olahraga itu ya porsi nasi, porsi lauk pauknya juga jangan terlalu banyak seperti itu. Tapi sebaliknya kalau habis makan keringatnya makin bercucuran. Nah itu mungkin makan ini ya, makan soto atau makan sop yang panas gitu ya. Kalau saya olahraga setelah makan dan minum air hangat, bagaimana ya dok? Nah kalau misalnya makan dan minum air hangat sebenarnya nggak masalah, tapi lebih bagus untuk cooling down ya, untuk perbaikan, untuk recovery sel-sel otot dalam tubuh, itu lebih bagus minum air dingin gitu. Merapat yuk, ayo merapat. Kuningan hadir, monggo. Pas olahraga kalau minumnya Vitanostin dok gimana dok? Vitanostin di botol gitu dok, baik nggak ya? Vitanostin bisa dikonsumsi ya kan, Vitanostin itu ada kandungan glukosanya, ada kandungan gulanya. Nah sebelum sebelum olahraga itu juga bisa bagus minum Vitanostin dulu, istilahnya itu bisa jadi sumber tenaga juga. Nah Vitanostin kan dia itu terbuat komposisinya itu dari ekstrak buah-buahan. Nah buah-buahan pun yang ada di Vitanostin kayak buah manggis, mengkudu, terus daun sirsak itu kan kayak akan serat ya. Nah kalau misalnya kita makan makanan yang kayak akan serat, otomatis lambung kita itu akan tahan lama kenyangnya seperti itu. Jadi istilahnya nanti bisa juga untuk ngerem biar nggak makan terlalu banyak setelah olahraga gitu. Kalau mau konsumsi Vitanostin juga bagus, bukan cuma buat bekal tenaga saat mau olahraga, tapi kalau misalnya dikonsumsi rutin kayak pagi, siang, sore minum Vitanostin juga bagus-bagus aja ya. Karena Vitanostin itu bukan cuma untuk itu tadi ya, bekal tenaga olahraga tadi, tapi juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga gitu. Karena ada kandungan buah-buahannya. Kalau makan dulu sebelum olahraga pasti kram perut, di orang Jawa bilangnya subuhan. Nah ini juga setuju ya. Maka dari itu sama seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya mau olahraga setelah makan makanan yang porsi besar, makan makanan yang berat, itu harus dikasih jeda dulu 2-3 jam. Tapi kalau misalnya makan makanan yang ringan kayak roti, kemudian buah-buahan yang mungkin porsinya agak banyak ya, tapi makanan yang ringan, itu dijedanya 1 jam aja udah cukup gitu. Habis makan dijeda dulu, betul. Jangan langsung olahraga. Apa boleh dok, habis olahraga kecapean terus tidur? Nah ini sebenarnya jarang ya kalau orang olahraga terus langsung tidur tuh jarang. Karena olahraga itu kan jantungnya tadi berdetak lebih kencang gitu kan, seperti genderang mau perang. Jadi dia akan malah susah tidur kalau misalnya habis olahraga. Tapi mungkin yang dimaksud adalah habis olahraga selang 1 jam, selang 2 jam ya, habis olahraga kemudian minum yang cukup, makan yang cukup, terus kok tiba-tiba ngantuk. Nah ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau tidur. Istilahnya olahraga pun harus sesuai porsinya. Dan istirahat pun juga harus cukup ya. Jangan kayak kerja dari jam 7 sampai jam 8 malam, jam 7 pagi sampai jam 8 malam, terus olahraga malam jam 8 sampai jam 9, terus ngerjain tugas sampai jam 1 malam. Nah jam 1 malam sampai jam 5 pagi bangun, itu kan tidurnya cuma 4 jam. Nah tidur juga harus dijaga ya, gak boleh kurang dari 6 jam. Dok, kalau olahraga jalan santai bisa membakar lemak kah dok? Soalnya kalau olahraga lari langsung batuk karena pernah punya riwayat paru. Kalau kecapean pasti batuknya kambuh. Saran dok, olahraga yang tepat bagaimana? Oke, kalau misalnya olahraga yang lari-lari itu terhambat, ya harus cari olahraga yang intensitasnya lebih ringan. Intinya tubuh kita itu yang paling berpengaruh mengatur sistem peredaran darah itu kan jantung dan paru-paru. Kalau misalnya kemampuan kita untuk berolahraga itu melebihi kemampuan paru ya, atau proses kita olahraga itu melebihi batas kemampuan dari paru-paru dan jantung, otomatis paru-paru dan jantung akan istilahnya sambat. Nah sambatnya itu akan muncul gejala-gejala, bisa sesek, bisa nyeri dada ya, nyeri dada terutama bagian kiri kalau misalnya kena jantung. Nah gitu, jadi memang harus disesuaikan intensitasnya atau berat ringannya olahraga itu harus disesuaikan. Nah kalau misalnya olahraga lari itu batuk-batuk ataupun sesek ataupun nyeri dada, ya harus diobati dulu ya, seseknya, nyeri dadanya, batuk-batuknya juga harus diobati dulu.
baru nanti bisa olahraga lagi. Nah kalau misalnya olahraga yang lebih ringan ya bisa jogging-jogging aja. Istilahnya kan kalau misalnya lari-lari itu lebih berat tuh, nah bisa dialihkan ke jogging, jalan santai. Kemudian bisa juga dengan bersepeda ya. Sepedaan kan nggak seberat ini ya, nggak seberat lari-lari kayak gitu. Sepedaan pun juga istilahnya nggak setiap meter kita ini tuh mengayuh sepedanya tuh, kan kadang kayak karena jalanannya agak turun jadi kayaknya kayak cuman sekali tuh, nanti istilah jalan itu glender gitu loh, jadi jalan sendiri sepedanya gitu. Mau nanya dok, bagus nggak sih dok kalau setelah olahraga minum air es? Nah ini dari Siti Anajia. Ini tadi udah ya, jadi memang air es pokoknya yang dingin-dingin ya, mau minum air es, mau mandi dengan air dingin itu malah lebih bagus untuk recovery ya. Kalau atlet-atlet itu malah habis olahraga itu dikasih es batu gitu loh, jadi biar lebih cepat recovery otot-ototnya. Kalau olahraga makan dulu pasti sakit. Nah, suduan tadi ya. Oke, Banyuwangi hadir dok. Oke, selamat malam dok. Blitar Lingi hadir. Blitar Lingi. Oke. Oh ya, tadi belum sempat lihat apa namanya, ada testimoni dari teman-teman semua dari Fitness. Kalau misalnya ada yang mau menyampaikan testimoni, monggo bisa disampaikan. Apa sebelum senam suka makan dulu dok, terus habis senam juga makan banyak tapi badan kok nggak bisa gemuk? Habis senam makan banyak tapi badan nggak bisa gemuk, itu penyebabnya apa ya dok? Berarti tapi makannya udah banyak ya, coba ini apa namanya, ditambah lagi karbohidratnya, ditambah lagi nasinya ya. Coba dilihat lagi dalam 1 bulan dengan porsi nasi yang lebih tinggi itu apakah ada peningkatan berat badan atau enggak gitu. Tapi ini ya jangan mengurangi senamnya ya, senamnya malah bagus gitu loh. Jadi jangan malah mengurangi senam biar berat badannya tinggi. Senamnya tetap lanjut tapi porsi makannya juga harus lebih besar gitu. Karena kan memang ini ya, memang tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang makan banyak tapi kok nggak gendut-gendut gitu kan. Udah makan banyak nggak pernah olahraga tapi nggak gendut, itu ada juga. Terus ada orang yang baru makan sedikit udah olahraga tapi ya tetap tinggi berat badannya gitu. Memang beda-beda setiap orang. Oke. Jika terlalu sibuk karyawan pabrik sekaligus bagi ibu rumah tangga, olahraga apa yang paling cocok? Olahraga apa yang paling cocok? Nah, kalau misalnya olahraga ya tergantung dengan ini ya, tergantung dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau misalnya yang masih awal-awal belum pernah olahraga ya bisa dengan jogging dulu ya, jalan santai dulu selama 30 menit dalam 1 hari ya. Jadi pagi-pagi itu ya setelah subuh. Nah, setelah subuh itu bisa jalan santai dulu 30 menit. Nah, nanti kalau misalnya kecapean ya istirahat dulu gitu kan. Kalau misalnya waduh kok 30 menit kayak enteng banget ya udah sambil lari gitu kan, dinaikkan intensitasnya, atau buat sepedaan dulu ya kan, dinaikkan intensitasnya. Terus kalau misalnya sambil lari-lari kok enak santai ya nanti tambah lagi misalnya buat angkat beban kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya awal-awal nggak suka jogging, nggak suka jalan santai keluar rumah ya bisa aja dengan di rumah gitu kan, nyetel ngeplay video YouTube, nanti senam di rumah sendiri juga bisa kan tuh. Olahraga yang cepat membakar kalori apa dok? Nah sebenarnya tergantung dengan masing-masing ya. Kalau misalnya yang paling cepat itu memang lebih banyak sih kardio ya, lebih banyak kardio. Jadi lari gitu. Lari selama 30 menit, 15 menit lari, kemudian sisa 15 menit sisanya itu jalan-jalan, itu bisa membakar kalori lebih cepat biasanya. Betul, yang penting niat. Nah, benar. Jadi memang percuma kita orang Jawa tuh bilangnya ngereng-reng gitu ya. Hari Senin kita olahraga jogging, hari Selasa kita olahraga renang, hari Rabu kita angkat beban gitu kan. Percuma kita banyak rencana tapi nggak ada niat buat merealisasikan, ya percuma ya kan. Dokter saya lagi proses diet, Vitanostin diminum bareng sama apa? Detuo itu apa ya? Coba bisa dijelasin ya apa sih Detuo? Ini salah nulis kayaknya ya.
Terima kasih dok ilmu dan sarannya, alhamdulillah. Apakah orang yang suka makan tapi nggak gemuk-gemuk karena pengaruh metabolisme? Iya, memang dari genetiknya ya. Karena kalau misalnya orang yang punya riwayat penyakit keluarga ya, obesitas, kolesterol itu, maka cenderung lebih gampang gemuk gitu. Oke, ada testimoni dari Kak Niswatun Hasanah ya. Setelah olahraga selang sehari badanku terasa jarum dan pegel-pegel. Itu mungkin karena aku jarang olahraga. Langsung konsumsi Vitanostin 2 kali sehari pakai air es. Rasanya enak dan segar, hilang beberapa menit, pegel pun berkurang. Alhamdulillah ya. Memang itu tadi selain meningkatkan imunitas ya, kandungan buah dari Vitanostin itu bisa istilahnya mengurangi respon ini ya, apa namanya, kayak pegel-pegel, linu, kemudian meriang pun bisa juga dicegah gitu, bisa mengurangi gejala nyeri-nyeri gitu. Dari Ibu Afidatu Zulaikha, badanku dulu sering pegel-pegel dan lelah. Alhamdulillah setelah konsumsi Vitanostin badan gak pegel-pegel dan buat aktivitas jadi ringan. Makasih Vitanostin. Sama-sama. Oke, testimoni dari tetangga saya minum dasar Vitanostin, alhamdulillah pegel linu sembuh, badan jadi enteng, terima kasih. Alhamdulillah ya. Serat herbal juga dari NASA dok. Oh iya, sorry, aku belum tahu yang D2 itu. Coba nanti aku cari dulu ya, biar siapa tahu besok ada live bareng gitu kan. Kayaknya bakal ada live bareng di NASA tanggal 14 malam kayaknya. D2 itu suplemen minum herbal kayak akan serat untuk diet sehat dok, untuk melancarkan pencernaan, diminum 2 kali sehari setelah makan. Oh ya, oke. Bisa saya pelajari dulu ya untuk produknya itu ya, biar tahu plus minusnya apa. Intinya itu ya buat malam hari ini. Kalau misalnya olahraga, orang yang mau olahraga, mau perut kosong atau perut yang ada isi makanannya, itu pembakaran lemaknya tuh sama, tergantung dengan intensitasnya ya. Tapi memang jumlah lemak tubuh yang berkurang itu sedikit lebih banyak pada kelompok orang-orang yang perutnya kosong dulu gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya dulu kan saya sempat menyarankan ya, kalau misalnya pas puasa itu olahraganya bagus yang mana gitu kan, mau setelah sahur, mau siang hari, apa sebelum berbuka. Nah kalau misalnya Bapak Ibu itu mau olahraga dengan tujuan menurunkan berat badan, ya lebih bagus ya sebelum berbuka gitu ya. Nah kenapa? Karena 10 jam setelah makan itu penggunaan energi ya dari karbohidrat ya, yang awalnya karbohidrat itu dipakai untuk energi selama 10 jam pertama, setelah 10 jam dia akan di switch ke lemak, pembakaran lemak. Jadi malah bagus untuk mengurangi berat badan, mengurangi lemak-lemak di dalam tubuh gitu. Itu intinya nggak ada perbedaan yang signifikan, tapi memang dari datanya itu bilang ada perbedaan, mungkin selisihnya itu kayak sekitar 2-4%, di mana orang dengan perut kosong itu lemaknya jauh lebih banyak yang berkurang daripada orang dengan kelompok orang yang olahraga ketika perutnya sudah diisi gitu ya. Oke. Ada juga sih sebenarnya tadi sempat disinggung ya di awal ya. Jadi memang ada kekurangan dari makan sebelum olahraga, atau perutnya itu nggak makan sebelum olahraga atau perutnya kosong. Jadi kekurangannya adalah satu tadi ya, muncul gejala tadi. Nah itu disebabkan karena bisa karena kurang darah tadi, anemia, atau bisa juga karena memang kurang asupan gula. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu memang kekurangan gula karena belum makan tadi. Nah istilahnya itu kalau di kedokteran adalah hipoglikemi, di mana kadar gula itu lebih rendah dari normal, seperti itu.
Nah, terus kalau misalnya orang yang nggak makan atau orang yang perutnya masih kosong kemudian olahraga, maka stamina juga akan lebih lemah ya, lebih cepat lelah kayak gitu. Terus selain itu juga dia bisa meningkatkan nafsu makan setelah olahraga. Jadi kalau kayak gitu tadi ya, tapi bisa diantisipasi dengan minum minuman yang cukup dulu. Jadi sebelum makan itu minum 1 gelas dulu biar agak keisi lambungnya. Nah itu insya Allah bisa menahan kita dari ngambil nasi yang terlalu banyak gitu. Oke, mungkin itu ya untuk live hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada testimoni yang mau disampaikan. Seru itu dok, seru lah, pasti seru. Kalau nggak salah tanggal 14 Juni. Coba besok di ini ya, di akan diinfokan lagi ya di sosial media Vitanostin sama apa dok, live-nya bareng sama ini NASA. Udah tuh kayaknya seru dok, kolaborasi antara D2 dan Vitanostin, insya Allah seru. Gak tahu ya, mungkin ada beberapa narasumber yang diundang atau cuman saya kurang tahu. Besok akan di ini lagi, dikasih tahu lagi di sosial medianya Vitanostin atau di NASA juga gitu. Oke, adakah lagi pertanyaan ya, pertanyaan yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam ya. Ini masih lumayan rame ya. Ada Mbak Anggi Fitria, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin itu ya untuk live hari ini. Mohon maaf tadi sempat ada kendala ya, tadi sama kemarin nggak tahu kenapa kok tombol live-nya tuh nggak ada, jadi harus di uninstall dulu aplikasinya, baru diinstal ulang aplikasinya, jadi baru ada tombol live ininya, live Instagram maupun live Facebooknya gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk live malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya nggak berhenti untuk mengingatkan ya buat bapak ibu teman-teman semua agar selalu menjaga kesehatan, menerapkan prinsip gizi seimbang ya. Yang pertama tentu makan makanan yang bergizi dan seimbang ya, harus beraneka ragam juga. Jangan cuma nasi dan lauk pauk aja, tapi juga diimbangi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, terus yang kedua bisa menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat ya. Sesepele cuci tangan sebelum makan itu bisa mengurangi infeksi dari saluran pencernaan gitu. Terus yang ketiga adalah olahraga dan aktivitas fisik yang cukup. Olahraga minimal 30 menit sehari, atau kalau misalnya dalam seminggu itu ya kurang lebih 150 menit seperti itu. Terus yang terakhir adalah menjaga berat badan yang ideal ya. Kalau misalnya udah tahu nih dengan tinggi yang misalnya tinggi 170 tapi kok berat badanku 85, nah itu berarti udah overweight ya, udah lebih dari normal gitu loh, udah istilahnya berat badannya terlalu tinggi dengan tinggi badan yang segitu. Nah otomatis kita harus mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu dengan memperbanyak olahraga serta membatasi asupan makanan, seperti itu ya. Saya jarang olahraga tapi alhamdulillah sehat, yang penting jaga pola makan. Oke. Jadi memang selain menerapkan prinsip gizi seimbang, juga bisa dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tinggi akan serat ya, seperti Vitanostin bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Apalagi pakai es itu lebih segar juga ya gitu. Oke, mungkin sekian ya untuk live malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.